DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui pelaksanaan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang APBD perubahan tahun 2024 oleh pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi peraturan daerah atau Perda yang telah disetujui bersama dengan penjabat Gubernur Gorontalo dan juga DPRD. Sopyan Puhi selaku Wakil Ketua 2 menyebutkan, untuk APBD tahun 2025 akan dibahas setelah disahkan terlebih dahulu APBDP 2024. Nantinya setelah penerimaan dokumen tersebut, Badan Anggaran akan melaksanakan rapat bersama terkait APBD tahun 2025. Sopyan berharap untuk pansus aset dan juga Propemperda segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, khususnya terkait aset-aset yang masih bermasalah hukum dan yang belum jelas kepemilikannya. Hari ini 5 paripurna telah dilaksanakan. Yang pertama paripurna pengesahan APBDP 2024, APBD perubahan, itu telah pengesahannya tadi. Kemudian penyampaian APBD 2025 oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Gorontalo. Kemudian yang ketiga adalah paripurna tentang pelepasan aset oleh pemerintah provinsi ke Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. Oke. Kemudian yang ketiga adalah program legislasi daerah untuk 2025. Kemudian yang terakhir adalah pansus aset oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh pansus aset, dalam hal ini Komisi 1. Jadi dua paripurna pertama itu menyangkut APBD. Alhamdulillah APBDP telah kita sepakati dan mulai besok Banggar akan melaksanakan pembahasan APBD 2025 setelah diterima tadi pembahasannya. Pak, kenapa ini 5 paripurna dilaksanakan satu kali, Pak? Karena itu bersamaan. Jadi APBD 2025 ini akan bisa dibahas setelah disahkan dulu APBDP 2024. Dia berkaitan dia. Ya. Kemudian pansus aset juga. Pansus aset harus juga disahkan karena itu akan dituangkan di APBD 2025. Kalau kita belum sahkan, asetnya kita belum tahu. Ya. Begitu juga pelepasan aset ke kabupaten kota. Supaya tidak jadi beban lagi Kabupaten Provinsi Gorontalo, maka kita lepas dulu. Setelah itu kita akan bahas APBD 2025. Begitu halnya juga dengan Propemperda, program legislasi daerah. Itu juga harus masuk dituangkan di APBD 2025. Sehingga harus kita sahkan duluan. Kalau itu 3 itu kita belum sahkan, maka APBD 2025 kita bisa belum bahas. Karena itu masuk seluruhnya kita tuangkan di dalamnya. Maka itu kita dahulukan. Dan insya Allah APBD 2025 itu kita akan sahkan pada tanggal 2, insya Allah bulan September ke depan. Ada harapannya untuk pemerintah, Pak? Yang pertama, pertama rekomendasi. Tadi ada 2 rekomendasi. Pansus aset dan Propemperda. Itu akan kami berharap untuk pemerintah dapat menindaklanjuti itu. Karena ada catatan-catatan yang diberikan oleh pansus. Terutama aset yang begitu banyaknya aset yang dikuasai oleh pemerintah, tapi ada kelompok yang berproses hukum, ada aset yang dikuasai oleh masyarakat, dan ada aset yang tidak jelas kepemilikannya, tapi itu milik pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan yang kedua, aset ini yang setiap tahun jadi temuan BPK, bahwa kita tidak jeli untuk mengamankan aset pemerintah daerah. Bahkan aset sudah ada yang sudah dikuasai oleh pihak ketiga, yang sudah dibangun Alfamart segala macam, padahal itu milik pemerintah. Nah, ini harus dicermati oleh pemerintah daerah supaya aset-aset ini tercatat dengan baik, untuk tidak jadi lagi temuan ke depan, karena kita sudah beberapa kali kalah di pengadilan terhadap aset. Dan itu tadi disampaikan ada beberapa sekolah SMA yang tanahnya sudah dikuasai oleh kita, tapi persuratannya itu yang kita belum punya. Mungkin satu saat ada yang datang mengaku bahwa itu milik tanahnya, itu milik keluarganya dan pasti ya kalau kita tidak kuat memiliki dokumen kita akan kalah. Nah itu makanya kita dahulukan dan insya Allah
bulan tanggal 2 ke depan kita akan sahkan. Oke? Siap. Terima kasih, Pak. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga sesuai dengan bentuk alokasi khusus dan dana insentif fiskal. Dari Kota Gorontalo, Kendali TV mengabarkan. Peraturan Menteri Keuangan atau Surat Dirjen 2025. Yang keempat, juga ada beberapa penurunan target PAD dan lain. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka menyampaikan dokumen nota keuangan dengan sangat